Abi. Kamu ngapain di sini? Tadi sih saya cuma mau cari udara segar aja. Nggak sengaja ngeliat Mas Abi sama David. Mas Abi, saya benar-benar terharu deh sama persahabatan kalian berdua. Beneran nggak sengaja? Atau sengaja pengen nguping? Mas Abi nuduh istrinya terus deh. Beneran nggak sengaja. Mas Abi, saya punya ide bagus. Mbak Anita? Mbak Anita kenapa? Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi, Kinan. Lebih baik saya mati. Saya udah kecewain Abi. Saya udah bikin Abi rugi. Jadi lebih baik aku pergi aja dari sini, Kinan. Mbak Anita. Sebelum Abi usir aku, gak apa-apa aku jadi gembel di jalanan. Mbak Anita jangan kayak gitu dong. Mas Abi kan gak ngusir Mbak Anita. Tapi Abi udah benci banget sama aku. Padahal aku dulu ketipu, Kinan. Karena aku takut sama Abi. Makanya aku gak ngomongin itu semua. Ya memang aku salah. Aku salah karena udah nuduh Alia yang sudah mencuri uang itu. Tapi aku gak tahu bikin alasan apa lagi selain itu. Ya udah Mbak Anita sekarang sabar aja ya. Nanti juga Mas Abi pasti maafin Mbak Anita kok. Asalkan Mbak Anita gak berbuat jahat lagi kayak gitu. Iya, Kinan. Aku benar-benar kapok. Saya senang deh kalau Mbak Anita udah bisa sadar. Yang penting sekarang Mbak Anita harus bisa menebus semua kesalahan Mbak Anita. Makasih, Kinan. Kamu mau pengertian sama aku. Dan aku janji pasti akan jauh lebih baik lagi. Makasih ya. Diam! Oma? Kamu mau kemana? Kok beda begitu penampilannya? Aku mau ke pengajian sama teman-teman aku, Oma. Ke pengajian? Iya. Selama ini kan aku kurang baik. Jadi aku ingin mendekatkan diri sama Allah. Biar aku jauh lebih baik. Doakan aku ya, Oma.
Oma seneng sekali dengernya, Nit. Alhamdulillah. Tadi Jumi juga cerita kalau kamu udah mulai sholat. Diteruskan ya, Nit ya. Mudah-mudahan kamu betul-betul bertobat. Amin. Kalau gitu aku pamit ya, Oma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Bi, kakak mau... Oma Kinan pamit ya. Oma, aku pamit ya. Iya. Hati-hati ya. Ya, Oma. Si Abi benar-benar udah gak anggap aku lagi. Padahal aku udah dandan kayak gini lagi. Tapi lihat aja nanti. Aku yakin Abi pasti bisa maafin aku. Aku bakalan memenangkan hati Abi dan semuanya. Mas? Karina. Buruan kamu ganti baju sekarang. Ikut aku ke kantor. Ke kantor? Ngapain, Mas? Ya kerjalah. Masa berenang? Ingat ya, kamu itu sudah berani menggadaikan BPKB mobilku. Itu nggak gratis, Karina. Kamu harus menebusnya. Mas, kamu dengar ya. Kamu kan udah potong belanja bulanan aku. Jadi ya wajar dong aku gadain BPKB kamu. Ya, Karina, salah satu tugas istri itu nurut sama suami. Ya kecuali kamu nggak mau jadi istri lagi. Iya Mas, aku ganti baju dulu ya sebentar. Aku tunggu di mobil. Iya. Lama. Mas Herman ngapain sih nyuruh-nyuruh aku ke kantor? Lagi pula aku mau kerja apa coba? Nggak jelas juga pasti. Tapi ngomong-ngomong aku ini kan istri bos ya. Ya nggak mungkin lah posisi aku tuh jelek-jelek banget. Biar semua pegawai Mas Herman itu tahu. Kalau sebenarnya yang istri bos itu adalah aku, bukan Mbak Marissa. Ternyata ada hikmahnya juga ya. Gadein BPKB Mas Herman buat bayar utang-utang aku. Ya udah deh. Sekarang aku mau siap-siap. Mau pakai baju apa ya? Biar cantik. Sam, kita jalan ke kantor dulu ya. Loh, emangnya kita mau kemana, Mas? Saya mau mampir ke kantornya Pak Radit dulu. Saya mau deal kerja sama-sama di hari ini. Oh ya? Wah, bagus dong, Mas. Ini bisa jadi kabar yang gembira nih buat Pak Radit. Ya, semoga dengan ini dia juga cepat sembuh jadinya. Amin. Halo. Halo, Pak Radit. Gimana kabarnya? Saya tahu dari istri saya katanya Pak Radit sedang sakit ya. Oh iya Pak. Tapi kondisi saya sekarang udah mulai membaik kok. Oh iya, Pak Abi ada masalah apa ya? Kok tiba-tiba pagi-pagi menghubungi saya? Oh enggak, jadi begini. Saya dan istri saya ada rencana ingin ke kantor Pak Radit sekarang. Apa boleh Pak? Oh boleh Pak, dengan senang hati. Oke, mohon ditunggu ya Pak. Baik Pak Abi.
Abi, kita lihat aja. Apa rencana saya selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kali ini akan saya menjelaskan tentang fitnah, ya. Ibu-ibu sudah tahu tentang fitnah, bahayanya fitnah? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Bu Anita, mohon maaf ya. Handphonenya bisa ditaruh dulu sebentar. Lanjut ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, saya mohon mulai sekarang berbaik-baik sangkalah ya. Dengan tetangga, dengan saudara, maupun dengan suami. Paham ya ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ruangan aku di mana sayang? Kamu sabar ya. Jabatan aku apa? Aku jadi direktur atau jadi apa? Kamu tenang aja, surprise pokoknya ya. Wan. Iya Pak. Kamu tolong antar istri saya ke ruangannya ya. Kasih tahu tugasnya apa aja. Sesuai chat yang saya tadi kirim sama kamu. Oh iya. Aku kerja dulu ya sayang. Yang betah ya. Ayo mbak. Tumben kamu nggak kasih tahu kalau kamu mau datang. Silakan. Ada apa? Silakan. Ada masalah? Enggak ada Iya, masalah. duduk. Aku mau balikin ini, Fit. Jadi gitu. Oke. Aku ngerti kok kalau pada akhirnya kamu nggak mau nikah sama aku. Udah bagus juga kan? Semalam aku sini untuk kasih cincin ini untuk kamu. Jadi kamu bisa berpikir ulang. Aku ngerti kok. Ya udah. Makasih ya. Fit, kamu tuh ngomong apa sih? Aku kesini bukannya mau balikin cincin itu ke kamu. Tapi aku mau minta kamu tolong pasangin cincin di jari aku. Fit, aku udah mikirin ini semalaman. Dan tetap keputusan aku gak berubah. Aku cinta sama kamu, Fit. Dan aku mau menikah sama kamu. Aku mau jadi istri kamu.
Sorry. Kamu nggak bercanda kan? Kamu serius? Ya mana jangan gitu, please. Oh, jangan nangis dong. Sorry. Jadi gimana? Kamu mau pasangin cincinnya ke aku atau? So sorry. Jadi ini ruangan kerja Ibu. Apa? Ini ruangan kerja saya? Jadi tugas Ibu itu menyortir barang-barang yang masih terpakai dan tidak terpakai. Oh gitu. Kamu berani suruh saya kerja di sini? Saya ini istri bos kamu. Kamu mau saya pecat? Itu memang tugas kamu, Karina. Kamu harus terima, karena itu perintah dari aku. Ya, Mas, tapi Mas... Udah, kamu kerja. Pergi. Masa iya aku disuruh kerja di sini? Kalau teman-teman aku tahu gimana coba? Motor di mana muka aku? Mana gudangnya bau lagi. Makasih ya, Fit. Kamu udah mau terima aku jadi istri kamu. Amanda, aku yang terima kasih. Karena kamu udah terima lamaran aku. Thank you. Tetap aja, Fit. Kamu yang selalu ada buat aku. Terima kasih ya. Kamu udah jadiin aku teman hidup kamu. Iya, sama-sama. Kayaknya kita harus kasih tahu Tuan Muda dan Ibu Kinanti soal ini deh. Iya, boleh dong. Ini kan kabar baik. Mereka harus tahu. Oke. Kalau gitu kita langsung ke kantor ya. Oke. Ayo. Ya masuk. Radit? Selamat siang. Siang, Pak Radit, ini kita bawain sedikit oleh-oleh. Tapi maaf nih Pak Radit, karena tadi kita dadakan, jadi belinya pas on the way. Saya belum sempet nanya Pak Radit suka buah apa? Padahal nggak usah repot-repot. Tapi makasih ya, saya suka kok semua buah. Silakan duduk. Oke, ya kalian mau minum apa? Kopi, teh, atau? Nggak usah repot-repot, Pak Radit. Sebetulnya Pak Abi dan Bu Kinan kesini ada apa ya? Begini Pak Radit, kedatangan saya kemari, saya cuma ingin bilang kalau
saya bersedia bekerja sama dengan Pak Radit. Oh ya? Ya. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa kita cocok untuk bekerja sama. Dan saya akan menjadi investor utama dalam pembangunan apartemen milik Pak Radit nantinya. Ini kabar gembira buat saya. Makasih Pak Abi ya. Selamat ya Pak Radit. Semoga kerjasama kalian berdua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Kinan. Saya sangat senang sekali bisa bergabung di Abimana Group. Ini impian saya sejak lama. Pak Abi, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih banyak. So, partner? Ya, partner. Sarah, kamu tuh sebenarnya di mana? Kalau kamu nggak ada, mama sama siapa sayang? Pulang nak. Mama khawatir banget sama kamu nak. Sayang. Kasih tau mama dong kamu di mana, Sarah. Lah, ini bagaimana sih Nyonya? Lah ngaji posting mulu foto-foto. Ngaji apaan ini? Banyak bener. Jum, Iya Oma. lagi lihat apa kamu? Ini Oma, lihat IG-nya Nyonya Anita. Masa ngaji tuh posting foto mulu upload. Kok kepo gitu sih kamu? Maaf Oma, bukannya Jumi kepo. Jumi nggak nyangka sekarang ya Nyonya Anita gamis banget. Udah gitu pakai kerudung, ngaji. Emangnya itu Nyonya Anita nggak panas apa? Hus, memangnya cucunya Oma itu setan apa? Ya maaf Oma, bukannya begitu maksud Jumi. Mudah-mudahan Nyonya Anita bener-bener ngaji Oma, bukan buat pencitraan doang. Amin, kita doakan ya Jum ya. Iya Oma. Ya sudah, Oma ke kamar dulu ya. Iya Oma. Hah? Si Amanda posting apa lagi nih? Oh my. Oh no. Jum, kenapa? Oma, my love tega Iya kenapa? My love, Kenapa? Jum, Jumi. Selamat siang, Tuan Muda. Selamat siang. Fit? Amanda? Maaf Tuan Muda kalau kita ganggu. Ada sesuatu yang kita mau sampaikan. Aku sama David kita mau menikah. Nikah? Iya,
tadi pagi David udah kasih cincin pertunangan ini ke aku. Selamat ya. Kami berdua senang banget dengarnya. Jadi gimana? Kapan acara pernikahannya? Kalau bisa secepatnya. Ya kan, Fit? Iya, dan kami berharap Tuan Muda sama Bu Kinan bisa datang sebagai tamu terhormat kita. Iya, kalian mau kan? Oh ya pasti dong, pasti kami berdua datang. Kalau emang nggak ada acara lain. Kalau Tuan Muda? Ya, nanti tinggal kabarin aja Fit. Kapan waktunya? Nanti saya kosongin schedule saya pada hari itu. Oke? Baik, Tuan. Selamat untuk kalian berdua. Baik, thank you. Yaudah kalau gitu kita pergi dulu, saya antar Amanda dulu. Dan terima kasih Bu Kinanti atas dukungannya. Iya, ya, kita permisi ya. Gimana kabarnya, Mbak? Aku mau kasih kabar gembira. Abimana sekarang udah masuk ke dalam perangkap aku. Dengan dia jadi investor bisnis aku, itu artinya kami berdua sudah ada dalam lingkaran yang sama. Dengan itu, aku akan lebih mudah menghancurkan Abimana dari dalam. Kenapa sih? Kayaknya kaget banget sampai ngos-ngosan kayak gitu. Kayak habis nahan cemburu aja. Apa sih kamu? Kamu kan udah tahu alasannya. Gak mungkin lah saya cemburu. Iya, saya tahu. Mas Abi cuma khawatir aja kan sama David. Itu tahu. Masalahnya saya belum yakin 100%. Apa Amanda betul-betul cinta sama David? Kalau ternyata enggak, sahabat saya akhirnya sakit lagi kan hatinya. Masa seumur hidupnya dia cuma jadi sad boy? Ya tapi gimana ya Mas? Ini semua kan udah jadi keputusan mereka. Kita nggak mungkin kan melarang-larang mereka. Ya, lebih baik sekarang kita doain aja semoga pernikahan mereka lancar dan mereka juga bisa langgeng terus sampai maut memisahkan. Ya semoga. Ya udah, kerja dulu ya. Ya saya juga mau ke ruangan saya Mas ya. Mas Abi, ada satu hal lagi nih yang mau saya tanyain. Apa lagi sih? Soal Mbak Anita. Mas Abi nggak bisa maafin Mbak Anita. Lepasin! Diam! Lo sebenarnya mau apa sih dari gue? Bilang lo mau duit kan? Kalau lo mau duit gue bisa kasih berapapun yang lo mau, tapi please lepasin gue.
Kalau emang kamu emang punya banyak uang, kemarin kamu nggak bakalan nebeng naik mobil saya. Bangun! Lepas! Lepasin gue! Diam! Lepas! Diam lu di sini. Dan lu jangan pernah coba-coba lari lagi. Gue mau pulang. Gue gak mau di sini. Oh, kalian cuma berdua? Teman kalian yang satu mana? Gak tahu, kemarin dia dibawa sama laki-laki itu. Sampai sekarang dia belum pulang. Jangan-jangan dia di... Tolong lepasin gue! Lepasin, tolong! Tolong! Lepasin gue! Tolong! Lepasin gue, gue gak mau di sini. Kenapa tiba-tiba kamu nanya kayak gini? Saya kepikiran aja, Mas. Soalnya tadi pagi saya nggak sengaja ngeliat Mbak Anita nangis-nangis mau pergi dari rumah. Ya apa nggak sebaiknya Mas Abi bicara dulu sama Mbak Anita. Kalau saya lihat sih kayaknya Mbak Anita tuh menyesal banget sama perbuatannya dia. Apalagi kan Mbak Anita ini kan kakaknya Mas Abi. Saya tahu dia kakak saya. Tapi coba kamu pikir. Setiap kali kakak saya dan anaknya buat masalah, apa yang saya lakuin? Saya tetap bantu mereka kan? Tapi kali ini masalahnya beda. Dia bukan cuma curi uang perusahaan saya. Dia udah nipu saya, udah bohongin saya, dan yang lebih parahnya lagi bikin saya memfitnah orang lain. Bertahun-tahun saya memendam kebencian sama orang yang salah nanti. Tapi kamu lihat ya sekarang. Setelah bikin kesalahan. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Coba kamu bayangin. Kalau saya gak bahas soal uang ini ke Amanda. Mungkin sampai sekarang saya belum tahu. Dan mungkin saya masih bodoh kali di mata kakak saya. Udahlah saya minta, kamu gak usah ikut-ikutan pusing soal ini. Cukup ini jadi urusan saya aja, oke? Ya udah kalau gitu saya mau ke ruangan saya dulu ya. Aku gak bisa diam terus-terusan kayak gini. Nungguin kamu pulang. Mama harus ngelakuin sesuatu buat kamu, sayang. Aku harus telepon papa. Ya, aku telepon papa. Ada apa lagi sih Marissa telepon? Nggak tahu orang lagi sibuk apa. Iya Mah, ada apa? Pak, kita ketemu di kafe dekat kantor papa ya. Mama udah menemukan cara untuk mencari Sarah. Ya ampun Mah, dari kemarin kan kita udah nyari Sarah kemana-mana. Ya ampun Pak, itu belum cukup.
Kita harus melakukan berbagai cara untuk bisa ketemu sama Sarah. Kita nggak boleh nyerah gitu aja, Pak. Terus kerjaanku gimana, Ma? Dari kemarin aku udah sengaja semua meeting aku cancel. Tinggalin semua kerjaan Papa. Emangnya kerjaan lebih penting daripada anak, ha? Ya udah. Aku kesana sekarang. Ya udah, Mama langsung jalan. Sampai ketemu di kafe ya, Pak. Bye. Mana sih ini tua bangga genit? Aku diemin malah sengaja ngilang. Apa dia udah berubah pikiran ya? Enggak. Aku nggak boleh biarin dia pergi sebelum aku ngancurin hidup dia dan istri-istrinya itu. Mana sih ini orang? Apa benar dia berubah pikiran ya? Apa emang dia sengaja ngindarin aku? Oke, sekarang aku bakalan bikin situasinya berbalik. Harus dia yang nyari-nyari aku lagi. Banyak banget sih barang-barang yang mau disortir. Mas Herman tuh tega banget deh. Aku ini kan istrinya, masa iya dia tega nyuruh aku kerja di sini? Mana perut aku lapar banget lagi. Tadi aku kan nggak sempet sarapan pagi-pagi. Udah bodo amat, mendingan sekarang aku sarapan dulu daripada mati di sini. Udah nggak jelas kayak gini. Ngagetin aja kamu, Fit. Maaf, Tuan Muda. Tuan Muda mau kemana? Saya mau ajak istri saya makan siang. Oh gitu, boleh kita bicara sebentar nggak? Boleh. Mau bicara apa? Ya, kalau dibilang penting, ya penting juga sih. Fit, mau ngomong apa sih? Hah? Udah kalau ngomong cepat. Boleh nggak Tuan Muda? Kita ngobrol di lobby aja. Takutnya Ibu Kinan tiba-tiba datang gitu. Sebentar, kamu mau bicarain apa sih? Kenapa harus sampai segala dirasain dari istri saya? Nggak dirasain sih, saya ngerasa nggak nyaman aja kalau Ibu Kinan dengar gitu. Boleh? Kamu belum nikah aja udah banyak mintanya. Ayo cepat. Udahlah saya minta. Kamu nggak usah ikut-ikutan pusing soal ini. Cukup ini jadi urusan saya aja. Biarpun Mas Abi suruh aku jangan ikut pusing, tapi tetap aja aku nggak bisa berhenti mikirin masalahnya Mbak Anita. Biar gimana pun, dia kan udah jadi keluarga aku. Yati, ada apa? Halo Oma. Oma, Kinan ganggu nggak? Enggak, Oma lagi santai kok di rumah. Ada apa, Ti? Enggak Oma. Kinan cuma mau nanya aja kabarnya Mbak Anita. Mbak Anita baik-baik aja kan Oma? Mbak Anita nggak bener-bener pergi dari rumah kan? Oh, kamu tanya soal Mbak Anita. Dia sih sebetulnya pergi dari rumah. Jadi beneran pergi Oma? Iya, pergi dari rumah untuk ke pengajian. Pengajian? Iya, Ti. Tadi juga Jumi lihat di IG story-nya. Dia ngepost lagi ada di pengajian. Ya, mudah-mudahan aja ya, Ti. Kakakmu itu sudah berubah. Oma juga ingin
dia sekarang menjadi orang yang baik seperti kamu, Teh. Iya Oma, amin. Ya udah Oma, kalau gitu Oma lanjutin lagi aja baca bukunya. Kinan juga masih mau kerja dulu. Ya. Mbak Anita ikut pengajian. Semoga Mbak Anita benar-benar berubah. Bisa jadi seperti orang yang Oma harapkan. Sekian lama aku mencoba. Bu, bapaknya nggak ada. Tadi baru aja keluar. Kemana? Tadi sih katanya ada urusan, sekalian makan siang di kafe. Shih, Mas Arman keterlaluan banget sih. Kok dia ngajak-ngajak aku ya? Semen jahat. Yaudah, makasih. Ayo cepet. Mau ngomong apa kamu, Fit? Tunggu dah. Beneran nggak apa-apa kalau saya menikah sama Amanda. Buat apa kamu ngomong ini soal ini ke saya? Setelah kamu punya keputusan untuk menikah sama Amanda, baru kamu bilang sama saya. Oh ya, nggak apa-apa sih. Tunggu dah. Saya cuma mau memastikan. Amanda kan... Fit. Saya udah bilang kan. Apapun keputusan kamu, saya pasti ikut bahagia. Dan saya nggak akan ngerubah statement saya. Syukurlah kalau gitu. Thank you. Tapi ada hal yang cukup mengganjal saya. Kalaupun kamu tetap menikah sama Amanda, saya mau kamu tetap waspada, Fit. Karena sampai saat ini saya belum percaya 100% ke dia. Saya paham, Tunggu. Sabi sama David ngapain di situ? Tapi selama ini saya juga nggak lepas untuk ngawasin Amanda. Saya tahu siapa Amanda. Dan pasti dia bisa berubah. Dan kita harus kasih kesempatan itu. Saya juga yakin kita pasti bisa saling mencintai dengan tulus. Ya. Semoga kamu dapat menemukan kebahagiaan kamu, ya, Fit. Thank you, Tunggu. Tunggu, by the way. Boleh aku izin ya untuk makan siang sama Amanda? Ya, silakan. Saya permisi, Tunggu. Mas Abi. Kamu ngapain di sini? Tadinya sih saya cuma mau cari udara segar aja. Nggak sengaja ngeliat Mas Abi sama David. Mas Abi, saya benar-benar terharu deh sama persahabatan kalian berdua. Beneran nggak sengaja? Atau sengaja pengen nguping? Mas Abi nuduh istrinya terus deh. Beneran nggak sengaja. Mas Abi, saya punya ide bagus. Saya mulai khawatir kalau setiap kali kamu punya ide. Biasa ide kamu aneh-aneh soalnya. Mas Abi beneran, ini nggak aneh-aneh. Mas, gimana kalau kita buatin pesta pertunangan buat David?
Boleh juga ide kamu. Tumben baru kali ini ide kamu ada yang benar. Nih. Ya udah kamu atur aja semuanya. Oke Mas Abi. Ya udah kita lunch yuk. Bet, ini kita mau kemana? Aku mau ajak kamu ngerayain kebahagiaan kita. Jadi ceritanya mau kasih kejutan nih. Iya dong. Surprise, surprise. Mana sih Papa lama banget, mana wartawan udah pada datang. Ma? Pak, kok baru datang sih? Ya apa-apaan sih, Ma? Kok ada wartawan segala? Iya, Mama mau ngadain sayembara. Sayembara apaan, Ma? Ya sayembara buat siapapun nanti yang bisa menemukan Sarah. Dengan adanya wartawan, dia datang ke sini buat ngeliput, buat bantuin kita cari Sarah. Tapi apa nggak berlebihan ini, Ma? Udah deh. Papa ikutin aja pakai cara Mama. Udah yuk. Mbak, Mas wartawan, saya dan suami sudah siap memberikan pengumuman. Siapapun nanti yang bisa menemukan anak saya akan kami kasih hadiah. 300 juta secara cash. 300 juta? Buset, banyak amat. Dan saya minta tolong ya, nanti diliput semua ini dan kalau bisa disiarkan secara live ataupun ulang di TV maupun di semua media sosial, bahkan di media cetak ya. Baik, Bu. Makasih. Pak, ayo sini. Sini, Pak. Kita mulai ya, Bu, Pak. 3, 2, 1, action. Kami kedua orang tua Sarah, anak kami udah hilang beberapa hari dan belum ada kabar. Kami minta tolong kepada semua orang dan tolong bawa Sarah pulang ke rumah. Lepasin gue. Bukan. Lepasin gue gak mau di sini, lepasin gue. Bangun! Bangun! Sekarang lu harus lihat sesuatu. Lepas. Ayo! Lepas. Jongkok! Dan kami akan memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa menemukan anak kami dan bisa membawa pulang anak kami. Memberikan imbalan 300 juta secara cash. Lo denger kan tadi nyokap bokap gue bilang apa? Dia akan ngasih uang ke lo, tapi please lepasin gue gak mau di sini. Gua nggak butuh uang 300 juta dari orang tua lo. 300 juta itu nggak senilai sama lo. Lo tahu yang gue mau apa? Gue pengen ngeliat orang tua lo itu panik ngeliat lo. Dan lo bisa ngeliat kondisi mereka untuk yang terakhir kalinya. Tapi kalau misalnya lo mau uang lebih banyak, mereka juga pasti bakalan bisa kasih kok, please. Tapi gue pengen keluar dari sini, gue nggak mau di sini. Diam! Gue nggak butuh duit orang tua lo. Ayo, bangun! Oh,
Jadi Sarah hilang? Oh, jadi ini alasan kamu Herman gak angkat-angkat telepon aku? Tapi aku gak peduli. Mau anak kamu hilang kek, dendam tetap harus dibalas. Halo Bu. Ya siang Mas, Mbak mau cari bunga apa ya? Ya, Bu. Kenalin. Calon istri saya. namanya Amanda. Bu, saya lagi cari buket bunga yang cantik gitu, Bu. Kira-kira apa yang cocok? Saya maunya Bu yang cantik kayak calon istri saya. David, kamu tuh apaan sih? Jangan bikin aku malu dong, kamu kan bisa pilih sendiri. Kamu gak usah malu. Aku kan taunya cuman bunga mawar biasa banget kan. Aku maunya kamu dapat bunga yang special, yang cantik. Ya Bu ya, tolong carinya Bu. Sebentar ya, saya cari. Thank you. Emang selain mawar apa? Aku nggak tahu apa, ini aja nggak tahu namanya. Orchids. Sunflower. Oh, itu favorit, tapi nggak ada. Tuh. Wow. Ini buket bunga saya beri nama Amanda. Karena warna putih ini tuh melambangkan ketulusan. Dan warna pink ini tuh, ini bentuk keindahan, seindah Mbak Amanda. Sempurna. Makasih ya. Bu, Silakan. cantik? Ya. Secantik kamu. Mas, Mbak, jangan lupa pesan saya tadi ya. Tolong disiarkan secara live dan berulang-ulang dan di media sosial dan di media cetak ya. Saya minta tolong semakin sering diberitakan, semakin mudah anak kami ditemukan. Baik Bu, kami usahakan untuk anak Ibu yang terbaik. Ya, saya juga terima kasih. Nggak salah, Pak. Ngasih imbalan 300 juta. Banyak itu loh, Ma. Kenapa? Papa nggak mau ngeluarin 300 juta. Uang 300 juta lebih berharga dibandingin anak kita sendiri, Sarah. Kita nggak tahu Pak Sarah tuh sampai sekarang di mana. Kita nggak tahu gimana Sarah di sana, Pak. Pak, kalau Sarah disiksa sama orang jahat gimana di sana? Emang Papa tega? Hah? Masih berharga uang 300 jutanya? Ya, nggak gitu juga, Ma. Kamu di mana, sayang? Mama kangen, Nak. Kenapa kamu gak ada kabarnya, Nak? Tenang, Ma. Mama bener gak bisa, sayang. Kamu tinggalin Mama. Pulang dong, Nak. Kamu di mana, Sarah? Ya ampun. Jadi Sarah belum ketemu juga. Kasihan banget ya keluarganya Sarah. Sampai bikin sayembara dengan imbalan 300 juta. Pasti keluarganya udah putus asa banget tuh buat nyari tuh anak. Gue gak bisa nih diem aja. Gue harus bantu mereka. Siapa tahu dengan gue nyebar luasin berita ini, banyak orang yang ikut nyari Sarah dan Sarah bisa cepet pulang.
Abi. Kamu nih apa sih, bikin kaget aja. Mas Abi, saya udah siapin dinner untuk nanti malam. Untuk acara pertunangannya David. Dari dekor, makanan, perintilan, semuanya udah saya siapin. Sekarang Mas Abi tinggal kasih tahu David sama Amanda. Kok saya? Saya kan udah bilang sama kamu aja yang atur semuanya, kamu yang urus. Loh, tapi kan kita ini kerja sama. Gimana sih? Lagian juga kalau Mas Abi yang ngasih tahu David, David pasti seneng banget kok. Udah cepetan. Cepetan telepon. Ini, biar kamu nggak usah ribet motong-motong lagi. Thank you ya. Sorry. Ya, halo Tuan Muda. Maaf, saya belum ke kantor. Ini lagi makan siang. Saya nggak nyuruh kamu ke kantor. Oke. Ada perintah apa buat saya, Tuan Muda? Nanti malam kamu saya undang makan malam di rumah saya. Kamu harus datang sama Amanda. Baik, Tuan Muda. Thank you. Ada apa, Fit? Tuan Muda mengundang kita dinner di rumahnya nanti malam katanya. Dan kita harus datang. Katanya penting. Oke. Makan yuk. Pak Radit baru aja chat saya. Dia ngajak kita lunch. Sekalian mau bahas meeting soal proyek selanjutnya. Kamu ikut ya? Iya bisa, Mas. Terus, tadi David ngomong apa? Dia nurut kok, nanti malam dia pasti ke rumah sama Amanda. Udah, ayo kita berangkat sekarang. Iya, yuk. Jadi Sarah beneran hilang? Aduh, kok bisa sih? Ini keluarganya sampai bikin sayembara 300 juta loh buat nemuin dia. Masa polisi nggak ada yang bisa nemuin dia sih? Sarah, mana sih kamu? Apa yang setelah kita jalanin, aku tuh semakin cinta sama kamu dan aku gak mau kehilangan kamu. Ini semua gara-gara gue juga nih. Gue jadi ngerasa bersalah deh. Gue harus bantuin nyari Sarah nih. Tapi gue harus nyari kemana coba? Aduh. Ternyata mereka berdua di sini. Mas. Kamu biarin aku kerja di gudang sendirian, sedangkan kamu di sini berduaan sama Mbak Marissa, Mas. Kamu masih ingat kan kamu punya istri satu lagi, Mas? Karina, kamu apa-apaan sih? Sembarangan nuduh aja. Karina, kita itu baru bikin sayembara buat Sarah. Mana sih kamu? Makanya,
Kamu kalau nggak tahu permasalahannya, nggak usah ngegas deh. Udahlah, aku balik kerja aja. Mah, Mama pulang ya, istirahat. Ya, Pak. Aku kantor dulu ya. Bisanya cuma nangis tuh Mbak Marissa. Udah, ini aku juga pergi, ngapain juga makan sendiri di sini. Kayaknya udah cukup deh gue nyebarin informasi sayembara ini. Gue nggak bisa diem aja nih. Gue harus bantu ikut cari Sarah. Kan kasihan dia, nggak tahu nasibnya di luar selamat apa enggak. Apa gue telepon Reno aja ya? Biar dia juga bantuin ikut nyari Sarah. Gue telepon aja deh. Apalagi sih ini? Anak. Ya ampun. Ini semua gara-gara Ana juga. Kalau aja gue kemarin gak kenal sama Ana, pasti gue gak cinta sama dia. Dan kalau kemarin gue gak kenal juga, Sarah gak bakalan hilang kayak gini. Reno kemana sih? Kok gak diangkat-angkat telepon gue? Mendingan sekarang gue fokus nyari Sarah aja deh. Gue jadi ngerasa bersalah juga sama dia. Sekian lama aku mencoba. Pak Radit. Pak Abi, mungkinan. Silakan. Maaf ya, mungkin agak sedikit menunggu lama. Nggak apa-apa kok Pak, saya juga belum lama datang. Mengenai kontrak gimana Pak? Pak Radit udah cukup fit untuk bahas soal ini? Ya, sekarang saya udah jauh lebih baik. Karena saya pengen cepat selesai proyek ini. Saya nggak tahu, siapa tahu ini proyek terakhir saya. Ya ampun. Ini loh Mas, chef sama tim dekor yang saya pesan udah sampai di rumah. Kayaknya saya harus pulang duluan deh Mas Abi, buat nyiapin semuanya. Iya udah gak apa-apa, kamu pulang aja dulu. Soalnya nanti saya sama Pak Radit mau ninjau lokasi. Iya Mas. Pak Radit, maaf saya duluan ya, soalnya nanti kita mau bikin pesta kejutan untuk David sama Amanda. Jadi saya harus siap-siap di rumah. Oh iya, nggak apa-apa. Permisi Pak. Hati-hati ya kamu. Pak Abi mau pesan kopi? Oke, boleh. Mas? Claudia kemana sih? Kok dari tadi nggak kelihatan? Ya. Iya Pak, Kamu lihat Claudia nggak? saya nggak lihat Pak. Dari tadi belum datang. Kayaknya dia nggak masuk ya? Hah? Masa sih? Yaudah, kamu kerja lagi. Baik Pak. Mana ya dia?
Jadi gimana Pak? Semuanya udah siap kan? Menunya sesuai dengan yang saya pesan? Sudah Bu, semuanya sudah saya cek. Oke, makasih ya Pak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, saya mau siapkan dulu semuanya. Oke, silahkan Pak. Mari. Kinan? Ada apa ini kok rame-rame begini? Oma, ini Kinan sengaja ngedatengin chef sama tim dekor buat bantuin Kinan dekor acara pertunangannya David sama Amanda. Kinan sama Mas Abi sengaja mau bikinin mereka acara kecil-kecilan di sini. Pertunangan David dan Amanda? Kamu yakin? David dan Amanda? Iya, Oma. Ya, ini kan udah jadi keputusan mereka untuk bersama. Jadi Kinan sama Mas Abi cuma bisa support aja. Astaga, dari tadi Claudia nelponin aku. Kenapa ya? Akhirnya nelpon aku juga kamu Herman. Kok nggak diangkat-angkat sih? Jangan ngambek lagi. Aduh. Emangnya enak dicuekin? Mas, tolong ya ini meja-mejanya ditata di sana aja. Berjajar gitu, tapi jangan terlalu deketan. Terus ini juga panel-panelnya nanti ditaruh di sini deh yang bagusnya aja ya. Iya, Bu. Bi Jumi. Bi. Iya Non, kenapa cantik? Bi, boleh tolong bantuin orang-orang ini nggak mau dekor nih, Bi? Oh my, dengan senang hati cantik. Non, emangnya mau ada acara apaan sih? Perasaan Bijumi nggak ada yang ulang tahun hari ini? Oh bukan acara ulang tahun, Bi. Tapi ini saya lagi mau bikin pesta kejutan untuk David sama Amanda. What? Bijumi, Mas tolongin Mas, Bi, Mas tolong Mas pingsan Mas, bawa ke sana ya, bawa masuk ke dalam. Hati-hati, tolong hati-hati ya. Ya ampun Bi. Kamu suka kan bunganya? Iya. Oke, nanti aku jemput kamu lagi ya. Oke, makasih ya. Welcome. Oke. Bye-bye. Bye. See you later ya. Iya. Halo? Kita harus ketemu sekarang. Saya tunggu tempat biasa ya. Awas hati-hati. Bi, ya ampun. Jumi kenapa? Oma. Pingsan? Iya, Bi Jumi baru tahu kalau David sama Amanda mau tunangan. Ya Allah, Jumi. Jum? Bi. Non, emang bener apa Non? Itu si Mylove tunangan sama si Amanda. Non, itu bohong kan Non? Itu cuma mimpi Jumi doang kan Non? Ngomong apa Non? Apa diem bae sih Non? Udah Bi Jumi sabar ya. Mendingan kita doain aja untuk kebahagiaan mereka. Ya itu mah keenakan si Amanda Non. Yakin deh, nanti juga Bi Jumi pasti ketemu sama jodohnya. Iya Non. Iya Jum,
Kamu harus bisa ikhlas, ya? Iya, Oma. Ya udah sekarang Bijumi istirahat aja. Udah nggak usah ikut bantu-bantu, nggak apa-apa kok. Makasih ya, Non. Udah jangan nangis. Iya, tapi masih nyesek hatinya, Non. Belum ikhlas. Claudia, aku tahu kamu di dalam, Claudia. Ayo dong keluar, Claudia. Claudia. Claudia, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Kamu nggak lagi marah sama aku kan? Claudia, aku nggak bisa angkat telepon kamu karena. Udahlah Mas, kamu pergi aja dari sini, kamu tinggalin aku sekarang. Claudia, jangan gitu dong. Aku benar-benar nggak tahu. Handphone aku tuh ketinggalan di kantor, Claudia. Mas, aku tahu kok. Aku ini cuma jadi beban kan buat kamu. Apalagi sekarang anak kamu Sarah itu hilang. Kamu pasti jauh lebih peduliin dia daripada aku. Udah, lupain aja aku. Claudia, tunggu dulu dong. Aduh, jangan marah-marah begitu. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku tuh emang gak ada artinya ya Mas buat kamu. Aku sadar diri kok. Kamu itu jauh lebih perhatian sama istri-istri kamu dan anak kamu itu. Kalau emang kayak gitu, ngapain sekarang kamu sok-sok peduli sama aku kayak gini? Buat apa? Mendingan kamu balik aja sama istri-istri kamu itu. Lepasin aku. Kalau Mas nggak lepasin aku bakalan teriak. Jangan. Iya, aku lepasin. Aku pulang dulu ya. Masih kangen juga. Rasain. Biarin aja kamu pusing. Non, Bijumi ngapain kesini? Bukannya istirahat aja? Nggak apa-apa Non Kinan, Bijumi pasti bantuin Non Kinan kok. Seenggaknya ini kan sebagai tanda cinta terakhir Jumi sama My Love. Padahal hati Jumi nggak kuat Non, sakit banget. Tapi harus semangat. Oh my. Non, Bijumi bantuin Ono dulu ya. Iya, tapi hati-hati ya. Iya cantik. Pak Radit, nanti saya akan bangun apartemen termegah. Saya pastikan fasilitasnya paling lengkap di kota ini. Tempat yang sangat strategis. Dan saya pun sudah meng-hire kontraktor yang terpercaya. Saya yakin Pak Radit nggak akan kecewa. Saya percaya dengan kemampuan Pak Abimana. Makanya, saya mau bekerja sama dengan Pak Abi, bukan? Terima kasih, Pak. Tapi maaf sekali, saya harus pulang sekarang karena saya masih harus ngurus acara di rumah. Oke, saya tinggal ya, Pak. Baik, Pak. Semoga sukses untuk acara malamnya. Ya, terima kasih. Ya. Mari, Pak. Silakan. Anita, penampilan kamu kok kayak gitu? Gak usah banyak nanya kamu. Udah deh, ngapain kamu suruh saya kesini? Lihat. Saya udah tunangan sama David.
Dan itu artinya saya akan selalu berada di dekat Abi. Dan saya akan pastikan gak ada satu orang pun yang menghentikan saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Saya mau melaporkan Reno Sudirja dan pacarnya Ana. Saya yakin mereka berdua ada sangkut pautnya dengan hilangnya anak saya, Sarah. Ini foto-fotonya, Pak. Sebenarnya Reno Sudirja itu pacar anak saya, Sarah. Tapi Reno selingkuh dengan pelayan yang nggak seberapa itu, Pak. Dan saya yakin mereka berdua melakukan hal buruk terhadap anak saya. Tolong selidikin mereka, Pak. Kalau perlu tangkap mereka. Dan saya yakin banget kalau mereka berdua menyembunyikan anak saya di suatu tempat. Jadi saya minta tolong banget sama Bapak. Tolong selidikin mereka ya, Pak ya. Baik, Bu. Laporan Ibu kami terima dan akan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih, Pak. Jadi kamu suruh saya datang ke sini cuma mau pamer? Gak ngaruh buat saya. Gara-gara kamu, Abi jadi marah besar sama saya. Dan gak percaya sama saya lagi. Tenang aja, rencana saya akan berhasil. Dan kalau berhasil, kamu akan mendapatkan harta yang kamu mau. Selamat sore, dengan saudari Ana. Sore Pak, iya saya sendiri. Ada apa ya Pak? Bisa minta waktunya sebentar? Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan menyangkut hilangnya kasus saudari Sarah. Kok tiba-tiba polisi jadi nanyain gue ya? Apa hubungannya? Gue suruh Reno kesini aja deh. Yaudah Pak, bentar saya mau nelpon dulu ya. Tidak usah Mbak. Kami juga nggak akan lama kok. Bisa kita bicara di dalam. Yaudah yuk Pak. Pokoknya gue harus bantuin mereka nyari Sarah. Kemana aja lah. Yang penting nyari. Selamat sore. Sore. Dengan saudara Reno. Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Bisa minta waktunya sebentar, karena akan ada yang kami tanyakan. Soal apa ya, Pak? Soal saudari Sarah. Kalau aku bawain makanan kesukaan Abi, Abi pasti seneng. Reno? Bapak-bapak kesini ada apa ya, Pak? Maaf, Bu. Sebaiknya kita bicara di dalam. Pokoknya malam ini aku harus terlihat lebih cantik, lebih elegan dibanding Kinanti. Supaya mata Abi hanya tertuju sama aku. Hai Fit. Halo Amanda. Gimana? Kamu udah siap? Iya udah tinggal rapi-rapi sedikit lagi habis itu udah. Oke, kalau gitu aku jemput kamu sekarang ya. Ya udah aku tunggu ya. See you. See you.
Jadi sudah berapa lama Anda mengenal saudari Sarah? Belum terlalu lama sih, Pak. Apa benar Anda bisa mengenal saudari Sarah lantaran Anda mempunyai suatu hubungan yang spesial dengan saudara Reno, yang ternyata adalah pacar saudari Sarah? Dan apa benar Anda mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Sarah? Pak, kok saya jadi kayak diinterogasi gini ya? Sebelum Sarah hilang, dia juga mencoba untuk membunuh saya. Saya juga laporin kasus ini kok ke kantor polisi. Kalau soal itu, kami juga sudah tahu. Terus kenapa saya ditanya-tanya kayak gini? Oke, hubungan saya sama Sarah emang gak baik. Tapi saat saya kenalan sama Reno, saya nggak tahu kalau Sarah tuh deket sama Reno. Lagian ya Pak, saya tuh nggak ada niat buat nyakitin Sarah. Malah dia yang coba buat nyerang saya mulu. Maupun sikap ataupun kata-kata. Apakah Anda mempunyai bukti? Bentar. Nih Pak, dia sering banget nyerang saya di Instagram. Ngetek-ngetek saya lah. Sebelumnya maaf Pak, kenapa Bapak datang ke sini ya? Apa ibunya Sarah ngelaporin saya ke Bapak? Makanya Bapak ke sini. Sekian lama aku mencoba. Bener-bener ya, ibunya Sarah itu nggak terima karena anak saya udah nggak mau sama anaknya, Pak. Ibu sama anak sama aja, bikin malu saya aja, Pak. Mohon maaf, Bu. Tolong tenang dulu. Kami sudah mau bertanya pada Saudara Reno. Iya, Pak. Saudara Reno, bagaimana hubungan Anda dengan saudari Sarah? Mantan, Pak. Jadi, perempuan itu emang rada-rada stres, Pak. Makanya anak saya itu udah gak mau sama dia. Karena dia selalu melakukan sesuai dengan kehendaknya. Laki-laki mana yang mau sama perempuan macam itu? Ya kan, sayang? Iya, Pak. Saudara Reno, lalu bagaimana hubungan Anda dengan saudari Sarah terakhir kali sebelum dia menghilang? Jadi gini, Pak. Ibu, tenang dulu. Tolong hargai kami. Biarkan Saudara Reno menjawab. Silakan Saudara Reno. Jadi begini Pak, hubungan saya dengan Sarah itu emang akhir-akhir ini udah nggak baik-baik aja. Dan akhirnya saya mutusin Sarah karena dia bohong sama saya dan juga dia fitnah Anna, Pak. Tapi kayaknya dia nggak terima dan terus-terusan minta balikan sama saya. Dan akhirnya saya jadian sama Anna, Pak. Dan kayaknya itu yang memicu dia akhirnya jadi makin marah sama saya dan akhirnya berbuat nekat seperti sekarang. Ini keterlaluan. Ada masalah apa ini ya? Gak, Bi. Jadi bapak-bapak polisi ini cuma minta keterangan dari Reno. Iya, Om. Benar, Pak. Ini menyangkut kasus hilangnya saudari Sarah. Jadi kami butuh keterangan dari Saudara Reno. Ya udah Pak. Kalau memang keponakan saya bersalah, tolong diproses Pak. Tapi kalau memang tidak, tolong berlaku yang adil. Tentu saja, Pak. Dan kami kira keterangan dari Saudara Reno sudah selesai. Jadi kami mohon pamit. Permisi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bi, Kakak. Ini Oma. Ya, makasih. Oma? Bi? Mas Abi udah pulang?
Bi? Tadi kakak pulang pengajian, beliin makanan kesukaan kamu. Pasti kamu lapar ya? Nih. Kinan, persiapan nanti malam gimana? Udah mau selesai kok, Mas. Bagus deh. Emangnya ntar malam ada acara apa, Bi? Om, aku tinggal sebentar ya. Kinan. Iya, Bi. Mbak Anita nggak apa-apa kan? Maaf ya, mungkin Mas Abi tadi lagi kecapean jadi mau langsung istirahat. Enggak. Kakak ngerti kok. Yaudah kalau gitu kakak ke kamar dulu ya. Oma, aku kamar dulu. Oma? Iya. Kinan juga mau lanjutin masak dulu ya, Oma? Iya. Makasih ya Kinan udah bantuin. Iya, Oma, sama-sama. Tuh kan, kamu lihat sendiri om kamu. Dia sama sekali udah gak nganggep kita, Reno. Omongan mama gak ditanggepin sama sekali. Ini semua karena siapa? Karena Amanda. Kalau kayak gini terus, gimana nasib kita? Yang ada kita diusir dari sini. Udah lama, santai aja. Toh juga Om Abi tuh gak bakalan mungkin berani ngusir kita dari sini, gak bakalan tega dia. Ini buktinya kita sampai sekarang masih hidup mewah, kan masih aman kan? Belum, Reno. Tuh buktinya. Ada acara nanti malam, kita sama sekali gak diajak. Itu berarti kita gak dianggap sama sekali sama dia. Bi, Iya, Ma. boleh Oma bicara? Boleh dong, Ma. Oma paham apa yang kamu rasakan sekarang. Oma tuh juga sebetulnya kecewa sekali, Bi. Kok bisa ya dia setega itu melakukan hal itu sama kamu? Dan Oma juga maklum kalau kamu sangat marah sama kakakmu. Tapi kamu mau kan maafin kakakmu? Maaf, Bi. Oma bukannya mau ikut campur. Tapi Oma ingin mengingatkan kamu kalau Anita itu kakak kandungmu. Waktu kecil, dia yang selalu menjaga kamu sebagai adiknya. Jadi semarah-marahnya kamu, sebaiknya kamu juga bisa memaafkan kakakmu. Siapa tahu dengan kejadian ini,
menyadari kesalahannya. Dan dia kemudian bisa jadi orang baik. Kamu pikirin baik-baik ya, Bi. Ya, Oma. Secara terpisah, kami sudah memeriksa saudari Ana dan juga saudara Reno. Dan kami melihat keterangan yang mereka berikan berdua cenderung sama. Pak, kenapa cuma diperiksa aja? Kenapa nggak langsung tangkap aja mereka? Maaf Bu, Pak. Karena belum ada bukti kuat yang menunjukkan kalau mereka yang harus bertanggung jawab atas hilangnya putri Ibu. Jadi kami tidak bisa sembarangan menangkap mereka. Tapi Bapak dan Ibu tenang saja. Proses ini masih akan terus berjalan. Ya tetep aja deh Pak, mereka nggak ditangkap. Kecewa deh saya kalau begini mah. Pak, Bu, kami permisi dulu. Iya Pak. Terima kasih. Permisi Pak. Mari Bu. Iya Pak. Kok bengong sih? Ada yang salah ya? Enggak. Aku nggak nyangka aja. Calon istri aku secantik ini. Bisa aja deh. Tapi benar. Kamu cantik banget. Pasti semua laki-laki sana yang lihat kamu pasti iri sama aku. Bisa aja gombalnya. Yaudah kita jalan sekarang ya. Bi, tolong disiapin buah-buahnya ya. Siap, Non. Loh, kok kamu yang siapin semua? Katanya pesen catering. Oh, enggak kok Mas. Ini cuman mau nyiapin buah-buahnya aja. Sisanya tetap disiapin sama catering. Yang muda, segala ngomong begitu. Takut ya kalau mungkinan kecapean. Ngomong aja ngapain malu-malu sih Tuan. Siapa bilang? Saya cuma nggak mau tamu-tamu yang nanti datang makan masakannya Kinanti. Nanti pada komplain bilang nggak enak semua. Tenang aja Bi, itu cuma bercanda aja kok. Gak mungkin lah makanan saya nggak seenak itu sampai bisa bikin pipi Tuan muda tambah. Bener banget Non cantik. Nih, tiap kali cuapin mulu.
Saya ke depan dulu ya. Mas, Apa lagi sih? boleh nggak kalau saya ngundang papa sama keluarga saya untuk ikutan dinner? Iya, soalnya kan dari kemarin mereka pasti lagi stres banget mikirin Sarah yang nggak pulang-pulang. Siapa tahu aja kalau kita ajak dinner, mereka bisa sedikit terhibur. Sebenarnya saya malas sih undang keluarga kamu. Apalagi papa kamu tuh. Dan beserta istri-istrinya semua. Tapi ya terserah kamu lah. Kamu yang atur semuanya. Asalkan kalaupun mereka datang, jangan bikin masalah. Makasih ya Mas Abi. Sekian lama aku mencoba. Telepon dari siapa, Pak? Dari orang yang mau ngasih tahu Sarah ya? Bukan mah, ini dari Kinanti. Kirain dari orang yang mau ngasih kabar ke Sarah. Ya, halo Kinanti, ada apa? Pa, maaf nih Kinan ganggu. Kinan cuma mau nanya aja, nanti malam Papa udah ada acara belum? Soalnya Kinan mau ngundang Papa sama Mama Marisa untuk dinner di rumah Kinan. Dalam rangka pertunangannya David sama Amanda. Acaranya sederhana aja kok, Pa. Nggak ngundang banyak orang. Gimana ya? Nanti deh, Papa tanya dulu sama Mama Marisa ya. Soal dari kemarin Mama Marisa itu nggak nafsu makan Kinanti. Oh, ya udah tolong kabarin Kinan aja ya, Pa. Bisa atau enggaknya. Iya Kinanti, makasih ya sayang. Mari kita sambut calon pengantin, David dan juga Amanda. Semoga kalian berdua menjadi pasangan yang sehidup semati dan juga sejalan. Abi, apa kamu benar-benar udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama aku? Sampai sekarang perasaan itu nggak berubah. Saya masih sayang sama kamu. Sebenarnya apa sih rencana kamu? Kenapa kamu masih deketin suami saya? Semakin kamu berani nantangin aku akan semakin nekat ngehancurin kamu dan ngerebut Abimana.